Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juanda dari kelompok pertama. Jadi pada pembahasan tentang kemampuan dan intelijensi, saya diberikan materi pada bagian B, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi. Jadi seperti kita ketahui bahwa setiap manusia mempunyai intelijensi yang berbeda-beda, mempunyai kemampuan otak ataupun kemampuan intelek yang berbeda-beda. Jadi beberapa ilmuwan memiliki banyak pandangan. Ada yang berpandangan bahwa intelijensi berpengaruh pada faktor bawaan berpengaruh pada faktor intelijensi seseorang, ataupun proses dalam belajar mengajar seseorang, sehingga dapat digabungkan di antara keduanya sehingga membentuk beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi seseorang. Jadi yang pertama di sini yaitu faktor bawaan. Jadi faktor bawaan sangat berpengaruh pada faktor intelek seorang anak. Misalnya, seorang anak yang memiliki orang tua, memiliki ibu atau bapak yang memiliki intelijensi yang tinggi, juga akan berdampak pada intelek seorang anak tersebut juga akan memiliki intelijensi yang tinggi pula. Besar kemungkinan anak tersebut akan memiliki intelijensi yang tinggi pula. Begitu pula dengan sebaliknya, seorang anak yang memiliki orang tua yang kekurangan intelijensi, juga besar kemungkinannya anaknya juga akan memiliki intelijensi yang rendah. Jadi itulah faktor yang pertama. Kita lanjut ke faktor yang kedua, faktor lingkungan. Jadi faktor lingkungan juga cukup berpengaruh besar pada intelijensi seorang anak, terutama pada segi makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi sangat penting dalam meningkatkan intelijensi seorang anak. Jadi apabila ada seorang anak yang mulai dari kecil diberikan asupan makanan yang bergizi, akan kemungkinan besar seorang anak tersebut akan memiliki kemampuan intelek yang cukup tinggi pula. Karena menurut penelitian bahwa makanan yang bergizi itu dapat merangsang otak sehingga otak menjadi sehat dan menjadikan seorang anak mudah dalam menangkap sesuatu yang diberikan, baik itu berupa pelajaran maupun berupa sesuatu yang baru terhadap dirinya. Jadi kita lanjut ke faktor yang ketiga, yaitu stabilitas intelijensi dan IQ. Jadi stabilitas intelijensi dan IQ perlu kita ketahui bahwa intelijensi itu berbeda dengan IQ. Intelijensi adalah suatu konsep untuk menentukan kemampuan seseorang, menentukan kemampuan dalam berbagai bidang seseorang. Itulah yang dimaksud dengan intelijensi. Sedangkan IQ adalah salah satu tes dalam intelijensi tersebut, merupakan salah satu hasil dari tes intelijensi tersebut. Jadi stabilitas intelijensi itu dipengaruhi oleh sistem pada otak anak. Jadi itulah yang faktor yang ketiga. Kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu faktor kematangan. Nah, inilah juga merupakan salah satu faktor yang besar kemungkinan dapat mempengaruhi intelijensi seseorang, yaitu faktor kematangan. Jadi dengan matangnya segala organ-organ tubuh, baik itu
fisik maupun psikis juga akan membantu meningkatkan intelijensi seseorang, meningkatkan kemampuan otak seseorang. Jadi semakin besar seorang, semakin bertumbuh ataupun berkembang seorang manusia juga akan berpengaruh pada perkembangan intelijensi seseorang tersebut. Jadi mungkin inilah penjelasan tentang saya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi intelijensi nomor 1 sampai nomor 4, dan insyaallah pada faktor nomor 5 sampai nomor 7 insyaallah akan diberikan penjelasan oleh teman saya yang lain, anggota kelompok saya yang lain. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.